Dadap Malang Sisi Cimandiri, sastra lawas, yang merupakan hasil karya dari budayawan dan inohong Sunda, Kang Anis Jati Sunda. Sebuah kisah kepahlawanan, dari seorang Puragabaya Satria Pinandita Pajajaran, yang berjuang hingga titik darah penghabisan, untuk mempertahankan kerajaan Pajajaran, yang diambang pralaya. Di kisah sebelumnya, Jaya Antea akhirnya perlaya, dan gugur setelah bertempur dengan Rakean Kalang Sunda. Akibat dari keserakahan serta keinginannya, untuk menjadikan Nai Putri Purnamasari sebagai istrinya, dan menjadikannya permaisuri di kerajaan Pajajaran baru yang akan didirikannya. Perlawanan dari Rakean Kalang Sunda, membuat Jaya Antea terpental jauh, dan jatuh ke tengah lautan, serta hilang di gulung ombak besar. Cerita masih berlanjut. Setelah perlayannya Jaya Antea, Rakean dan Nai Putri Purnamasari, kembali pergi dari Gunung Jaya Antea tersebut. Mereka pergi lagi, hingga sampailah di sebuah pegunungan baru lagi. Dan akhirnya, mereka menetap dan bermukim di sana. Diceritakan, Nai Putri Purnamasari, lalu diantar oleh Rakean menuju sumur. Dirinya merasakan perutnya terasa mulas. Lalu dirinya istirahat sejenak, duduk di atas batu yang luas dan rata, batu yang berada di bawah pohon sempur yang sedang berguguran di sisi sumur, Sumur Haur Pamunjungan. Lalu Nai Putri pun berkata pada Rakean, "Rakean, aku sangat capek, tolong pijit ini betisku." Rakean lalu memijit betis dari Nai Putri Purnamasari, tapi memijitnya sambil merem. "Rakean, pinggangku terasa pegal, tolong dielus-elus." Rakean lalu mengelus-ngelus pinggang dari Nai Putri Purnamasari, tapi mengelusnya sambil tertunduk. "Rakean, kepalaku terasa pusing sekali, tolong tiup ubun-ubunku." Rakean lalu meniup-niup ubun-ubun dari Nai Putri Purnamasari, tapi meniupnya penuh dengan kepedihan dan kesedihan. Sebab walau dirinya sudah yakin dan pasti, Nai Putri Purnamasari sangat menyayanginya. Rakean tetap takut kena tulah, kalau dirinya akan melanggar sumpah. Dirinya telah berjanji, hanya sekedar menerima amanah. Rakean pun bersumpah lagi, dirinya tidak akan rubuh walau diterjang, tidak akan gugur walau digempur, dibakar api cinta dan kasih sayang. Rakean Kalang Sunda, walau wujudnya hanya seorang Puragabaya dari Pajajaran, tapi Rakean adalah cucu dari Sang Hyang Dewa Batara Kala, yang diberi tugas berkelana sambil menunggu waktu. Tatkala Rakean sedang meniup-niup ubun-ubun dari Nai Putri Purnamasari, oleh Nai Putri, tercium aroma wangi dari kahyangan, yang keluar dari wujud Rakean yang sejati. Nai Putri Purnamasari pun jadi sedih. Dirinya lalu memeluk Rakean dengan eratnya. Rakean pun berkata, "Bangun dan sadarlah Nai Putri, lihatlah siapa yang dipeluk oleh dirimu. Aku ini Rakean, pelayanmu." Nai Putri Purnamasari malah menangis terisak, dan semakin kuat memeluk Rakean. Layaknya anak kecil yang ingin dimomong dan dikelonin. Rakean hatinya sangat hancur, dirinya tidak kuat menahan kesedihan. Walau jasadnya diam, lisannya tak terucap. Namun jerit pilu Rakean, membuat banyak para bidadari kahyangan, yang turut menangis. Semakin kuat pelukan dari Nai Putri Purnamasari, laksana bintang yang tidak mau lepas dari langit. Rakean teringat akan aji-aji dari Ki Lengser, dan dirapalkannya, agar Nai Putri tertidur. Lalu Rakean mendatangkan 3 harimau dengan aji penggendam dari Ki Lengser, dan Rakean pun berkata pada 3 harimau tersebut, "Saudaraku, sudah waktunya kalian menjadi manusia. Dengarkan,
Nyai Putri Purnamasari mau melahirkan, aku titipkan dirinya pada kalian bertiga, aku mau mencari dukun beranak. Aku harus cepat pergi ke Gunung Halimun, untuk mencari dukun beranak. Kalau aku mencarinya agak sedikit lama, tolong jaga dan layani Nyai Putri Purnamasari. Kalian bertiga, harus saling berganti dalam menjaganya, sekaligus menjadi orang tuanya. Dan tempat ini, aku kasih nama, Babakan Cidadap. Kalau kalian khawatir sama Nyai Putri bakal tergoda, oleh yang datang membawa kereta kencana, oleh yang berpangkat dan punya kuasa, banyak harta dan uang. Namun, kereta kencana emasnya, hanya sipuhan saja, pangkatnya, hanya untuk menakuti, dan harta serta uangnya, hasil dari korupsi. Ingat, kalau Nyai Putri Purnamasari sampai tergoda, ini tempat bakal diselimuti oleh abu, dan kalian bertiga, akan kembali menjadi harimau, yang selama hidup, akan senantiasa dikejar-kejar oleh manusia. Lalu Rakean, pergi ke tepian sungai yang diberi nama Cimandiri. Setelah sampai di tepian sungai, tiba-tiba sungai itu berubah, laksana lautan dengan ombaknya yang sangat besar. Dalam pikirnya, Rakean pun berkata, bagaimana aku bisa menyeberang? Terlihat oleh Rakean, banyak pohon dadap di tepian air yang besar dan tinggi-tinggi. Pikirnya, dirinya bisa loncat dengan dadap tersebut. Namun bagaimana cara untuk bisa sampainya, sedangkan sungai ini sangat luas sekali. Lalu Rakean melihat-lihat, mendekati pohon dadap tersebut, dan berkata, sepertinya, aku harus jadi lutung. Seketika, seluruh badan Rakean terasa sangat panas, laksana digodok, dan pula, dirinya merasakan, terasa mudah sekali untuk naik ke atas pohon. Rakean pun tidak mengetahui, bahwa dirinya sudah berubah menjadi lutung. Dirinya telah berubah menjadi lutung hitam besar, loncat sana, loncat sini, dan setiap pohon dadap yang diinjaknya menjadi miring. Begitu dan terus begitu, hingga akhirnya, sampailah Rakean di seberang utara. Lalu dirinya pergi, dan naik ke atas gunung yang sekarang disebut Gunung Jayanti. Terasa mudah, dan perjalanannya sangat menyenangkan. Rakean tetap tidak menyadari, bahwa dirinya telah berubah jadi lutung, hingga terlena, lupa akan tujuan awal dirinya pergi, lupa pula akan perasaan kemanusiaannya. Kita tunda dulu sebentar, biarkan dirinya, yang sedang keasikan loncat sana loncat sini, yang tidak pasti akan tujuannya. Kita lihat dulu di sumur haur Pamunjungan, sambil melihat yang akan melahirkan. Terima kasih untuk kalian semua, atas hadir, like serta komentarnya. Salam sejuk di jiwa, damai di hati, full di saku dan sehat selalu. Cier Gobang Gociir.